Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda, NIM 0219029, kelas Informatika B. Jadi di video ini saya akan membuat video tutorial Object Oriented Programming dengan subbahasan yang pertama, metode setter dan metode getter. Oke, langsung saja kita buka aplikasi NetBeans. Jadi pertama kita buat projectnya terlebih dahulu dengan project metode getter dan setter, kemudian finish. Kemudian kita buat paket dengan nama. Sini saya berikan nama Marlinda pakai nama saya sendiri, kemudian finish. Kemudian kita buat kelas dengan nama kelasnya yaitu data, kemudian finish. Jadi di kelas data ini saya akan membuat 3 field atau 3 variabel dengan tipe data string nama, kemudian integer tinggi, kemudian integer umur. Kemudian saya akan membuat metode untuk cetak variabel. Tulis public void cetak. Jadi kita buat metode cetak. Kemudian kita show untuk menampilkan data orang misalnya. Kemudian kita show untuk nama. Kemudian kita tambah untuk menampilkan nama variabel. Jadi kita ingin menampilkan nama ini. Kemudian kita show lagi untuk tinggi. Kemudian tampilkan nama tinggi ditambah dengan tinggi, kemudian show, kemudian umur, dan ditambah dengan variabel umur. Jadi seperti ini. Kemudian saya akan membuat garis. Jadi di sini kita sudah memiliki 3 variabel dan 1 metode cetak. Kemudian sekarang saya akan membuat metode main terlebih dahulu. Lalu kita lihat pengaruh dari visibility private-nya. Di sini kita klik Marlinda new, kemudian Java class. Jadi saya akan memberikan kelas dengan nama identitas, kemudian finish. Kemudian di sini saya akan membuat metode mainnya. To publish static void main. Kemudian di sini saya akan membuat objek dari kelas data. Tulis nama kelasnya dulu. Kelasnya itu data. Kemudian objeknya, nama objeknya
data 1 misalnya sama dengan new data seperti ini. Kemudian di sini kita bisa panggil variabel-variabel yang ada di kelas data. Jadi kita bisa memanggil variabel-variabel nama, tinggi, umur dari kelas data. Jadi kita bisa memanggilnya di sini. Kemudian di sini kita tulis objeknya data 1 untuk nama. Nama sama dengan namanya itu Marlinda, nama saya sendiri. Kemudian untuk umur sama dengan 20. Kemudian untuk tinggi sama dengan 145. Kemudian kita cetak data 1 titik cetak. Jadi seperti ini. Kemudian kita run file. Maka dia akan menampilkan nama Marlinda, tinggi 145, umur 20. Kemudian jika kita ingin mau merubah nilai-nilai ini, seumpama saya mau merubah nama atau umur atau tingginya, kita bisa merubahnya. Supaya kita mau merubah untuk tingginya misalnya. Jadi kita tulis data 1 titik tinggi misalnya kita mau rubah menjadi 160. Kemudian kita cetak lagi, cetak. Jadi seperti ini. Kemudian kita run file, maka dia akan menampilkan yang kedua, dia akan menampilkan nama Marlinda, tinggi 160 dan umur 20. Jadi di sini umurnya sudah berubah, yang tadinya tingginya sudah berubah, yang tadinya tingginya 145 yang pertama, kemudian yang kedua tingginya berubah menjadi 160. Jadi di sini tingginya sudah berubah. Kemudian masalah yang kemudian timbul jika kita ingin merubah ini menjadi privat. Supaya kita ingin merubah ini jadi privat, variabel privat ini tidak bisa diubah secara langsung dari luar kelas. Kalau dia ada visibilitas privatnya, maka di sini akan terjadi error. Di sini akan terjadi error. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengaksesnya seperti ini, mengakses ini secara langsung. Jadi kita tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Jadi solusinya bagaimana? Kalau kita ingin merubah ini menjadi privat, ada banyak cara. Salah satunya menggunakan metode getter dan setter, yaitu metode untuk merubah dan untuk mengambil nilainya. Caranya sangat mudah, dengan cara di sini kita klik kanan, insert code, kemudian pilih getter and setter, kemudian kita checklist untuk nama, tinggi, dan umur, kemudian kinerja. Jadi seperti ini. Jadi polanya seperti ini. Untuk metode getter pasti ada outputnya string, kemudian tidak memiliki input. Kemudian untuk setter, dia selalu void di depannya dan selalu memiliki inputannya minimal 1. Dia selalu memiliki inputan minimal 1.
Kemudian cara menggunakannya. Jadi kita tidak bisa mengakses langsung, tapi kita masih tetap bisa merubahnya dengan cara kita sebutkan nama outputnya. Jadi di sini kita sebutkan nama outputnya. Jadi data 1 set untuk namanya Marlinda. Kemudian data 1 untuk umur. Set umurnya 20. Kemudian data 1 untuk set tingginya 145. Kemudian kita cetak. Kita hapus yang terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa merubah nilai dari variabel-variabel yang ada di dalam kelas data. Dengan menggunakan metode setter ya. Kemudian kita run file. Dia akan menampilkan nama Marlinda, tinggi 145, kemudian umur 20. Jadi ini adalah salah satu contoh cara untuk mengubah nilai yang ada dalam objek menggunakan metode setter. Kemudian jika kita ingin merubah, misalnya kita ingin merubah namanya atau umur atau tingginya, kita bisa merubahnya dengan cara kita ketik data 1, kita ingin merubah set untuk nama. Misalnya saya mau ganti namanya menjadi Marina, kemudian kita cetak lagi 1 titik, cetak, kemudian kita run. Jadi di sini yang pertama namanya Marlinda, kemudian untuk yang kedua namanya Marina. Jadi yang pertama namanya Marlinda, tingginya 145, umurnya 20. Kemudian untuk yang kedua namanya Marina, tingginya 145 dan umurnya 20. Kemudian untuk metode getter. Kemudian untuk getternya, misalnya saya mau tampilkan cuman umurnya. Saya mau tampilkan cuman umurnya. Jadi saya mau tampilkan cuma umurnya saja. Jadi di sini saya akan simpan dulu dengan variabel double u double ya, in umur sama dengan data 1 titik get umur, kemudian show umurnya, kemudian kita tambah dengan
nama variabel U. Jadi variabel U ini adalah tangkapan dari hasil pembacaan dari umur. Jadi kita run file misalnya ya. Kemudian kita run, maka dia akan menampilkan umurnya adalah 20. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama itu namanya Marlinda, terus yang kedua kita rubah namanya menjadi Marina. Kemudian jika kita ingin menampilkan cuman umurnya, maka dia akan hasil yang ketiga ini dia menampilkan cuman umurnya saja. Jadi ini metode penggunaan getter dan setter. Jadi kita bisa generate jika menggunakan NetBeans. Kemudian subbahasan selanjutnya adalah method overloading. Jadi yang pertama kita buat kelasnya terlebih dahulu. Pilih kategori Java application, kemudian next. Kemudian project name-nya saya berikan method overloading. Kemudian finish. Kemudian kita buat kelas. Jadi nama kelasnya saya buat adalah kita buat package-nya dulu, Marlinda. Kemudian kita buat kelas dengan nama kelasnya itu Direct Arithmetica. Kemudian finish. Jadi di dalam kelas Direct Arithmetica ini saya akan membuat metode kurang dan ada hasil kurangnya. Kemudian hasilnya itu saya simpan dengan file integer kurang. Kemudian jika ingin membuat operasi kurang, biasanya kita butuh 2 buah operan atau 2 buah bilangan yang akan dikurangkan. Misalnya di sini saya kasih integer angka 1, integer angka 2. Kemudian in hasil sama dengan angka 1 dikurang dengan angka 2. Kemudian return hasil seperti ini. Kemudian saya akan membuat metode kurang dengan jumlah yang berbeda, dengan jumlah parameter yang berbeda, tapi menggunakan tipe data yang sama, integer kurang, kemudian integer angka 1, integer angka 2, kemudian integer angka 3. Kemudian in hasil sama dengan angka 1 dikurang angka 2 dikurang angka 3. Kemudian
return hasil. Seperti ini. Jadi ini adalah metode yang sama, tapi jumlah input yang berbeda. Jadi yang pertama itu inputnya itu ada dua bilangan, kemudian yang kedua yaitu input memiliki tiga buah bilangan. Kemudian di sini juga saya bisa membuat output yang berbeda dengan output double kurang dengan parameter dua buah bilangan. Jadi double angka 1, kemudian double angka 2, kemudian double hasil sama dengan angka 1 dikurang dengan angka 2, kemudian return. Jadi ini adalah tipe output yang berbeda tetapi parameter yang sama, dua buah bilangan. Jadi outputnya itu ini integer, ini double, tapi dia memiliki parameter yang sama, dua buah bilangan. Kemudian bisa juga menggunakan pesan double kurang string. Saya pakai sini string untuk pesan, string pesan, kemudian double angka 1, kemudian double angka 2, kemudian double angka 3, kemudian shout dia pesan. Seperti ini. Kemudian return hasil. Return angka 1 dikurang angka 2. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah tipe untuk menggunakan pesan string. Jadi misalnya return. Sekarang kita bisa bikin sebuah kelas main untuk menampilkan ini ya. Untuk menampilkan ini, pertama kita klik kanan ini, new, kemudian kelas. Jadi kelasnya itu saya kasih nama program kurang, kemudian finish. Kemudian di sini saya buat metodenya dulu. Public static void main. Jadi seperti ini. Jadi di sini saya bisa buat operasi tanda kurang.
tanda kurang. Jadi kita bisa panggil metodenya, misalnya kurang yang pertama, misalnya di sini kurang yang pertama, yang ini kita bisa panggil dengan cara kita sini yang pertama dengan dua bilangan integer, tulis nama kelasnya Deret Aritmatika, kemudian det A sama dengan new Deret Aritmatika. Jadi seperti ini. Kemudian in hasil sama dengan det A kurang angka satunya kita masukkan 50, kemudian untuk angka 2 kita masukkan 20 seperti ini, kemudian kita solve hasil, kemudian ditambah dengan hasil 1. Jadi seperti ini. Kemudian kita run file. Jadi hasilnya adalah 30. Jadi di sini dia memanggil metode yang pertama dengan pengurangan dua buah bilangan. Kemudian di sini kita juga bisa tambahkan nama 10. Kemudian di run file. Hasilnya 20. Nah, di sini dia memanggil metode yang kedua dengan pengurangan 3 buah bilangan. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan double karena kita juga tadi sudah menyiapkannya. Kemudian 50.1, 20.3. Kemudian jika di run file hasilnya itu seperti ini. Jadi dia di sini memanggil metode yang ketiga dengan pengurangan dengan dua buah bilangan, dengan pengurangan 2 buah bilangan. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan pesannya seperti iya. Kemudian jika di run file dia akan menampilkan pesan iya dan hasil. Jadi di sini dia menggunakan atau menampilkan metode yang keempat dengan pengurangan 3 buah bilangan. Jadi di Java kita bisa membuat metodenya sama. Kita bisa membuat metodenya sama, integer, tapi parameter yang berbeda. Jadi itu disebut dengan overloading method.